Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun, jika dalam satu kisah, Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Sammasayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahathera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Niraya Wagga, kelompok bait tentang neraka. Bait 306. Abhutawadinirayang upeti yo apikatwana karomi caha
Ubho pite pecca sama bhavanti nihina kamma manuja paratha. Bait 306 artinya, orang yang selalu berbicara tidak benar dan juga orang yang setelah berbuat kemudian berkata, "Aku tidak melakukannya," akan masuk ke neraka. Dua macam orang yang mempunyai kelakuan rendah ini mempunyai nasib yang sama dalam dunia selanjutnya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 306 Niraya Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Sundari Pertapa Wanita Pengembara. Pada saat jumlah orang-orang yang menghormat Sang Buddha meningkat, pertapa-pertapa bukan Buddhis mendapatkan jumlah pengikut mereka semakin berkurang. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat iri hati terhadap Sang Buddha. Mereka juga takut bahwa keadaan akan semakin buruk jika mereka tidak melakukan sesuatu untuk merusak nama baik Sang Buddha. Kemudian mereka mengundang Sundari dan berkata kepadanya, "Sundari, kamu adalah seorang wanita muda yang cantik dan pintar. Kami menginginkan kamu membuat malu Samana Gotama dengan mengatakan kepada banyak orang bahwa kamu telah berhubungan kelamin dengannya. Dengan melakukan hal ini, citra baiknya akan rusak, pengikutnya akan berkurang, sehingga banyak orang yang akan datang kepada kita. Buatlah penampilan yang terbaik dan pandai-pandailah." Sundari mengerti apa yang diharapkan darinya. Kemudian pada malam hari, dia pergi ke Wihara Jetawana. Ketika dia ditanya kemana hendak pergi, dia menjawab, "Saya pergi mengunjungi Samana Gotama. Saya tinggal bersamanya di kamar harum," atau ganda kuti, "di Wihara Jetawana." Setelah mengatakan hal ini, dia pergi ke tempat pertapa-pertapa bukan Buddhis. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, dia kembali ke rumah. Jika orang-orang menanyakan dia dari mana, dia akan menjawab, "Saya baru dari kamar harum," ganda kuti, "setelah bermalam semalam dengan Samana Gotama." Wanita itu terus mengatakan hal ini selama 2 hari. Pada akhir hari ketiga, pertapa-pertapa menyuruh beberapa pemabuk untuk membunuh Sundari dan meletakkan jenazahnya di tumpukan sampah dekat Wihara Jetawana. Hari berikutnya, para pertapa menyebarkan berita mengenai hilangnya pertapa wanita pengembara atau paribajika Sundari. Mereka pergi menghadap raja untuk melaporkan kecurigaan mereka. Raja mengizinkan mereka untuk menyelidiki di tempat yang mereka perkirakan. Ketika menemukan jenazah di dekat Wihara Jetawana, mereka membawanya ke istana. Kemudian mereka berkata kepada raja, "Oh raja, pengikut-pengikut Gotama telah membunuh Paribajika Sundari dan membuang jenazahnya di tumpukan sampah dekat Wihara Jetawana untuk menutupi kesalahan guru mereka." Kepada mereka, raja menjawab, "Dalam kasus ini, kalian boleh berkeliling kota dan mengumumkan bukti-bukti tersebut." Mereka lalu mengelilingi kota membawa jenazah Sundari dan berteriak, "Lihat apa yang telah dilakukan oleh pengikut-pengikut Gotama. Lihat bagaimana mereka mencoba menutupi kesalahan Gotama." Arak-arakan tersebut kemudian kembali ke istana. Para biku yang tinggal di Wihara Jetawana
mengatakan kepada Sang Buddha apa yang telah dilakukan pertapa-pertapa untuk merusak nama baik dan merusak citra Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha hanya berkata, "Anak-anakku, kalian harus memberitahukan mereka mengenai hal ini." Kemudian beliau membabarkan bait 306 berikut ini. Orang yang selalu berbicara tidak benar, dan juga orang yang setelah berbuat kemudian berkata, "Aku tidak melakukannya," akan masuk ke neraka. Dua macam orang yang mempunyai kelakuan rendah ini mempunyai nasib yang sama dalam dunia selanjutnya. Sementara itu, raja memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki lebih lanjut pembunuhan Sundari. Dari penyelidikan itu, mereka menemukan bahwa Sundari meninggal dunia di tangan pemabuk-pemabuk. Kemudian, para pemabuk dibawa menghadap raja. Ketika ditanya, para pemabuk mengakui bahwa mereka disuruh oleh petapa-petapa untuk membunuh Sundari dan meletakkan jenazahnya di depan wihara Jetawana. Raja memanggil petapa-petapa bukan Buddhis, dan akhirnya petapa-petapa itu mengakui rencana mereka dalam pembunuhan Sundari. Raja memerintahkan mereka untuk pergi berkeliling kota, mengakui kesalahan mereka pada umum. Mereka berkeliling kota dan berkata, "Kami adalah orang-orang yang membunuh Sundari. Kami telah bersalah menuduh pengikut Gotama hanya untuk memalukan Gotama. Pengikut-pengikut Gotama tidak salah. Kamilah yang bersalah atas kejahatan ini." Sebagai kesimpulan dari peristiwa ini, kekuatan, keagungan, dan keberuntungan Sang Buddha sangatlah tinggi. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang